Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sedulur tani semua, kali ini alhamdulillah kebun kemukus perdu saya dapat kunjungan dari Mas Fahri dan juga Aris Bilianto. Ini mereka berdua itu konten kreator ya, dan juga para pakar pertanian ini. Alhamdulillah nanti saya akan sekaligus coba minta bimbingan dari mereka. Apalagi ini yang kesini itu pakar pertanian, tapi mungkin bukan dari apa ya, pakar kemukus, mungkin dari pertanian lainnya. Untuk kemukus mungkin beliau kan belum mulai membudidayakannya, jadi mungkin kita bisa akan sharing-sharing lah, berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian, mengkombinasikan dengan sayuran dengan kemukus, tapi konsepnya beda. Iya, betul, betul sekali ya. Belajar tentang konsep seputar budidaya kemukus perdu ya. Iya betul, kemukus perdu ya. Ini kita namakan kemukus perdu karena mungkin untuk petani yang lain belum ada ya yang membudidayakan tanaman kemukus dengan cara seperti ini. Ini saya rasa baru saya ini bisa dibilang penemunya saya ini. Mungkin kira-kira di wilayah kalian apakah sudah ada yang membudidaya kemukus perdu? Ada di sini. Oh iya betul. Ada di desa Kandangan ya. Iya betul. Ya ini tepatnya di desa ya. Dukuh Kandangan, Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo, ya, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mungkin kalau sedulur tani ada yang sedang kebingungan untuk memulai sebuah usaha, saya kira untuk tanaman kemukus perdu ini termasuk pilihan yang lumayan bagus lah, karena apa, ketika kita jadikan perdu seperti ini itu bisa, saya seperti ini ya, bisa langsung berbuah dari awal tanam lah yang jelas, terus bisa berbuah terus tanpa mengenal musim. Ya makanya dari itu saya juga penasaran, karena setiap kali saya melihat videonya itu kan tertarik banget kan seperti itu. Jadi saya penasaran dan saya mengunjunginya beliaunya yang pemiliknya ini. Yang jelas penasaran apakah yang di video itu real atau cuma editan. Ternyata saya buktikan sendiri di kebunnya, ternyata benar-benar real. Real 100% bahwa budidaya kemukus perdu ini sangat menjanjikan seperti ini. Karena katanya ini panennya juga 1 bulan 2 kali, kalau ingin maksimal ya 1 bulan 1 kali. Tapi saya sangat puas melihatnya karena buahnya sangat lebat-lebat seperti ini dikala musimnya lagi tidak produksi untuk yang rambat. Kalau ini yang dibikin perdu ini tanpa mengenal musim, juga buahnya selalu lebat-lebat seperti ini. Jadi saya juga tergiur dan saya juga ingin belajar ini. Sebenarnya belajar, saya bukan pakar dari kemukus atau dari pertanian sebenarnya. Jadi saya penasaran dengan keaslian video, ternyata dibuktikan ternyata real 100% seperti yang ada di video. Ini juga katanya ditanam belum 1 tahun sudah seperti ini. Iya betul. Jadi, Mas. Sangat rekomendasi lah untuk kita yang mau belajar bikin budidaya kemukus perdu. Di sela-sela pohon salak seperti ini masih bisa ditanami kemukus perdu tanpa mengurangi harus menebang salak total ataupun ibaratnya harus kita tidak harus mengganti tanaman yang sudah ada. Betul Mas. Nah saya kasih lihat ini Mas, yang sebelah sini nih, ini walaupun belum lama kita tanam, tapi untuk
buahnya itu lihat Mas, ini Mas. Nah ini alhamdulillah Mas, bisa seperti ini. Ini walaupun ukuran pohonnya atau tanamannya itu masih seukuran ini ya Mas, tapi itu kita buktikan, kita ini membuat video atau membuat konten itu no editan apa adanya Mas. Benar juga ya. Nah, di sini juga ada ini Mas yang alhamdulillah tuh buahnya. Buahnya ini sangat lebat ya Kak. Jadi sangat menginginkan banget ya cara bahasanya apa ya? Jare wong Jawa ki mengini Mas, pancen Mas, bener Mas, mengini nek kaya ngene iki. Nah, ini keranjangnya buatnya dari mana ini? Itu membuat sendiri Mas. Ini bahannya dari tali bekas itu Mas. Kita belinya rongsokan. Beli apa namanya, jadi petani sekaligus kita jadi pemulung Mas. Nggak apa-apa lah, kita mulung juga nggak apa-apa, yang penting bisa usaha Mas. Ini karena kita menggunakan bahan bekas supaya meminimalkan modal Mas, karena terus terang untuk modal saya sendiri juga modalnya sangat terbatas. Untuk memulai usaha kita ya walaupun jadi pemulung kita siap lah, nggak apa-apa, yang penting kedepannya semoga bisa menghasilkan, gitu Mas prinsip saya. Di sela-sela ini juga salaknya tetap masuk. Kalau budidaya kemukus dengan sistem seperti ini memang akhirnya jadi seperti ini ya Mas. Kita itu bisa memaksimalkan apa lahan, pemanfaatan lahan, karena kita bisa menanam tanaman kemukus dengan sistem tumpang sari seperti ini Mas. Bener. Walaupun kita sudah apa namanya menambah tanaman pada lahan kita, tapi untuk tanaman pokoknya contohnya buah salak ini ya, karena pada dasarnya kebun saya itu memang kebun salak Mas. Jadi walaupun sudah ada, kita sudah menambah tanaman untuk pohon salaknya itu buahnya masih maksimal, bisa berbuah maksimal Mas, tidak mengurangi apa namanya dari kesuburan tanaman yang sudah ada. Pengisi salak tumpang sari. Iya, dengan kemukus, betul. Oh ya, tadi saya di sana lihat ada cangkokan. Ini berarti pembibitannya seperti ini. Iya, betul. Untuk pembibitan memang mudah Mas. Dia bisa dibilang cara pembibitan tanaman pertanian itu yang paling mudah, paling cepat, dan anti gagal Mas. Dari pengalaman pribadi saya, kita melakukan pembibitannya seperti ini, benar. Ini berarti termasuknya kategori cangkok runduk ya? Ya, bisa dibilang, ada yang bilang itu sistem runduk, benar. Ada yang ya terserah lah, yang penting caranya seperti ini sistemnya. Benar. Oh ya, berarti yang diambil cara cangkok runduknya yang menggunakan polybag ini berarti kita mengambil dari batang, terus ya rantingnya bener. Ada dua. Bukan berarti, ya istilahnya itu bukan ranting ya. Kalau saya menyebutnya itu batang produksi. Yang kita ambil itu batang produksi, maksudnya batang yang menghasilkan buah atau keluar bunganya, yang nantinya yang akan kita rawat atau kita tumbuhkan di media penanaman. Berarti bukan batang yang bukan solor panjatnya, tapi yang kita rawat batang produksinya. Karena bedanya itu seperti ini Mas, untuk batang produksi dan batang panjat itu perbedaannya seperti ini. Untuk batang panjat itu batang yang keluar akarnya seperti ini. Nah ini itu tandanya batang panjat. Tapi untuk yang keluar akar serabutnya, tapi ya, kalau untuk batang produksi itu selamanya nggak akan pernah keluar akarnya Mas. Berarti walaupun belum ditanam, karena modelnya cangkok yang diambil batang produksinya, berarti walaupun belum dipotong sudah ada bunganya. Benar ya? Sudah berbunga seperti ini. Itu kelebihan kita melakukan pembibitan pada tanaman kemukus dengan cara seperti ini Mas. Betul. Ternyata jadi walaupun baru tanam sudah langsung ada buahnya. Iya, belum ditanam juga sudah mulai berbunga, berbuah seperti ini. Ini perlu kawan-kawan perlu dicoba ini kawan, karena dengan metode seperti ini kita sudah melihat
keliling-keliling itu benar-benar sangat menggoda lah, istilahnya menggoda atau tertarik ingin mencoba untuk budidaya kemukus perdu. Iya betul Mas, apalagi kita tahu Mas, untuk harga jual buah kemukus ini ya bisa dibilang lumayan mahal Mas, dan harganya itu paling stabil dibanding apa namanya buah yang lainnya. Dari perbedaan betina sama jantan itu dari ciri-ciri apa ini? Oh iya, kalau untuk bunga betina ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, ini bunga betina ini. Itu posturnya, teksturnya itu lebih kasar. Seperti ini. Ada bintik-bintiknya. Ada bintik-bintiknya ya, menonjol seperti inilah. Ya, teksturnya itu kasar. Beda kalau untuk jantan ini, saya tunjukkan untuk yang jantan ini Mas, kesini Mas. Oh ini jantan? Iya ini kalau jantan seperti ini nih, teksturnya lebih halus ya. Nah, seperti ini, dan apa namanya bentuknya itu lebih kecil, lebih panjang dibanding dengan yang bunga betina Mas. Itu ya. Berarti ini yang jantannya ya? Iya itu yang jantan itu. Beda ini tampilannya baru keluar pun beda jauh lah. Untuk daun hampir mirip. Kalau untuk daun kita kalau membedakan jantan sama betina dari daun itu agak kesusahan. Soalnya untuk daun itu hampir mirip antara daun betina dan jantan. Kalau yang belum betul-betul paham itu belum bisa membedakan untuk jantan dan betina dari daun. Kita yang paling gampang itu dari bunganya, bentuk bunga dan apa namanya tekstur bunganya, itu lebih mudah. Itu dikawinkan atau tidak ya? Enggak, kalau untuk apa ini sistem perkawinannya itu alami Mas, polinasinya alami, tidak manual. Iya betul. Berarti penting juga ini tanaman. Kalau untuk jantan itu paling penting, kalau menurut saya itu wajib. Karena tanpa ada polinasi, bunga betina pasti akan rontok, tidak akan menjadi buah. Walaupun menjadi buah itu tidak maksimal. Jadi sangat mempengaruhi. Pengaruhnya paling besar, betul. Untuk pengaruhnya paling besar.